Because you are precious, my friend. You are precious, bro. Yes, ya betul. Jadi karena banyaknya gosip dari anak-anak gereja tuh, katanya jujur deh, kamu dideportasi dari Indonesia terus tinggal di Taiwan apa gimana nih? Bukan deportasi. Bukan deportasi. Bukan bro. Bukan bro. Awal ceritanya sih itu hanya apa ikut-ikutan temen gue kan teman baik gue teman SMP. Dia datang duluan ke Taiwan. Terus dia bilang Taiwan enak, nyari duitnya enak gitu. Kita waktu itu kan masih muda tuh, jadi jiwa berpetualang itu masih ada gitu. Maunya istilahnya mau kasih tunjuk orang tua, gue bisa nih gitu. Teman gue kok berhasil, kayaknya nyari duitnya enak tuh. Terus gue ke Taiwan. Jadi gue bilang sama papa mama, Pak, Ma, gue pengen berangkat ke Taiwan nih. Temen gue sana enak katanya gitu. Karena semua bawa dari ikut-ikut temen ya? Iya. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh lagi, gue pengen korek nih, siapa Pak Alun? Nama lu sebenarnya bukan Alun ya, tapi Cecep apa gimana? Penonton pengen tahu nih, siapa identitas Pak Alun dan ngapain di Taiwan sekarang gitu? Nama saya sih kalau di apa secara lahir sih nggak ada apa nama yang kayak orang-orang istilahnya pakai namanya Inggris lah, kita panggilnya Long Chu. Ya itu dari terjemahan dari Mandarinnya itu. Bukan dari terjemahan Mandarinnya, terus kalau bahasa Hokkien itu Long Chu. Gitu. Iya, saya sih orang K ya, tapi papa saya itu kasih namanya seperti itu, saya juga nggak ngerti gitu. Banyak orang yang ngomong kok namanya banyak titik-titik air katanya, kamu kebanjiran katanya. Soalnya longnya itu apa lang gitu kan, lang kan titik airnya gitu kan, itu ombak gitu kan. Terus cowoknya juga air juga. Iya, jadi kok banyak air gitu loh. Jadi tuh ya kehidupan saya juga seperti air banyak ini. Banyak air lah pokoknya. Banyak air lah. Sering main becek-becek. Penonton nih masih muda, nggak apa lah. Nah terus ngapain nih di Taiwan? Jadi awal ceritanya gini, apa kan teman baik saya tuh dia bilang sini enak tuh. Enak banget sih. Iya. Terus saya lagi itu pas di Indonesia ada usaha. Jadi apa papa saya modalin saya tuh buka usaha. Jadi buka toko beras. Dan saya rintis sendiri sama papa saya. Beberapa tahun tuh maju enak gitu, isinya penghasilannya lumayan enak gitu. Terus teman saya hubungin saya, kita ngobrol-ngobrol gitu kan, lu di mana sekarang? Dia bilang di Taiwan. Gue bilang sana, lu berapa lama sana? Oh udah setahun lebih. Enak gak kehidupannya? Katanya enak, katanya nyari duitnya enak, gampang katanya. Udah, gue pengen kan. Terus orang tua saya juga dibilang terserah kamu punya usaha di sini. Kamu mau apa berangkat ke tempat lain ya otomatis papa yang terusin, dia bilang gitu kan. Ya udah, saya bilang saya berkeputusan saya mau berangkat. Tapi untuk berangkat sini juga nggak gampang. Ya harus ngurus ini itu ya. Iya. Tuh tadi Koko bilang penghasilan udah enak ngapain ke Taiwan? Udah enak di sini. Ya gitu, kan namanya kita masih muda tuh, jiwa petualangan. Karena dibantu orang tua jadi ada rasa. Iya, jadi istilahnya mungkin kita terlalu dikekang sama orang tua lah segala macam. Jadi istilahnya masih pengen apa namanya bebas itulah istilahnya lah. Orang belum ada pacar, belum ada keluarga, mungkin ada. Iya, belum ada anak, bertualang lah istilahnya seperti itulah. Bertualang. Bertualang. Nah terus jadi kesimpulan langsung nih banget ke Taiwan. Iya. Nah pertama kali tuh di Taiwan ngapain? Jadi tuh datang dari Indonesia itu juga nggak gampang, jadi prosesnya tuh kayak apa namanya berbelit-belit juga surat-suratnya tuh, nyuruh orang surat apa ngurusin surat terjemahin lah, ntar ngurusin sekolah lah segala macam, terus visa lah, itu nggak gampang. Tapi Tuhan izinin semuanya itu keluar tepat waktunya, jadi saya bisa berangkat sini. Kita pada waktunya. Iya, tepat waktunya daftar sekolah bahasa di Pengcia. Iya, jadi teman saya bilang ikut dia aja di Pengcia. Udah datang sini, dia yang jemput, udah sekolah di Pengcia, terus dia bantuin nyari-nyari kerja gitu. Tuh.
Kalau kayak gini kan udah lama di Taiwan nih. Kalau narasumber aku biasa kalau aku wawancara ngomong Mandarin tuh berbelok-belok, coba-coba ngomong satu paragraf gitu. Ngomong apa? Simpelnya ngomong Mandarin gitu. Yuk, harus unjuk diri dong, maksudnya gua udah lama di Taiwan nih, Mandarin gua dong. Oke. Ngomong aja, simpel, beli apa kayak beli makanan apa, coba. Mandarin sih perlu belajar lah ya istilahnya. Ya, saya juga bukan bahasanya bagus-bagus banget lah. Coba. Satu kalimat lah. Ngomong apa? 我是觉得每个都很特别了。beda sama yang kemarin saya wawancara beda feelnya guys. Oke. 很特别itu artinya setiap orang tuh punya keistimewaan. Yes. Ini 很特别, kamu tuh istimewa. Kamu istimewa teman-teman, kamu tuh precious. Nah habis les bahasa kita mau percepat lah. Nah ketemu istri di Taiwan juga. Iya. Jadi waktu saya di Indonesia itu memang apa ya, saya belum pernah istilahnya dekat satu cewek gitu, belum pernah pacaran gitu. Saya di Indonesia juga lagi agak bergumul gitu, Tuhan kok jodoh saya kemana kok Dekatnya cowok nggak dapet gitu loh. nggak dapet pokoknya di Indonesia pokoknya pernah dekat sama cewek, tapi kayaknya ada halangan gitu loh, mentok gitu loh, istilahnya udah nggak jadi deketin cewek lagi, nggak jadi. Tapi gitu, yang penting bro ada berusaha nyari kan? Ada bergaul, teman ada yang kenalin gitu loh, tapi ya kayaknya nggak cocok aja gitu loh. Masih nggak cocok gitu. Iya, saya ketemu istri saya di sini juga. Di Fengcia juga. Di Fengcia juga. Les bahasa juga. Les bahasa juga. kebetulan. Oke. Ketemu istri di sini, terus kalian berkomitmen untuk menikah dan tinggal bareng di sini. Iya, jadi ketemu istri saya itu istilahnya pacar saya itu juga apa? Kalau saya ngerasain itu benar-benar petunjuk Tuhan juga. Ya, ada rahasia penting. Jadi istilahnya tuh saya Rahasia penting. Saya waktu masih sekolah gini ya sekitar 1-2 tahun itu juga saya dicengin sama temen. Sama dia gitu. Emang nggak sama teman-teman sekolah yang lain gitu loh, istilahnya sebelum calon istri saya datang ini loh. Jadi tuh dicengin terus sama temen, mana ceweknya umur segini masih belum pacaran gitu. Itu apa namanya penjaga tua gini gitu. Sampai guru pun kadang ikut ngeledekin saya gitu loh. Terus saya pernah saking ngatakannya saya bilang tahun depan pacar saya datang ngomong gitu. Tahun depan datang. Gue ngomong sama lausunya, sama gurunya, guru kan sering ngeledekin saya juga kan. Tahun depan pacar saya datang ngomong gitu kan. Datang kalau pacar saya datang. Iya, jadi tuh ngomong begitu ya. Setahun kemudian ada satu cewek datang gitu loh. Maksudnya tuh kakaknya teman main gua gitu loh. Iya, pas gua kerja, terus dia datang gitu kenalin katanya ini cik gue katanya baru datang gitu. Udah, kita sih pada awalnya sih paling ini hanya say hello doang lah, belum ada rasa apa-apa. Belum ada rasa apa-apa. Belum rasa apa-apa. Tapi rasa menyukai wanita ada. Tapi gini loh, satu rahasianya tuh waktu gua di kos gua, kan gua habis pulang sekolah. Kita pulang sekolah kan siang hari itu sekolah bahasa kan nggak panjang. Jadi tuh lagi baring-baringan di kos, tuh ada suara di hati tuh. Tuhan bilang itu cewek punya lu. Gitu jelas. Itu punya kamu, dia bilang gitu. Terus gue bangun, gue samperin itu cewek, gue ngomong sama dia, lu punya gua. bukan, gue pakai pendekatan, istilahnya kan sempat kenal juga kan, istilahnya gue samperin dia kerja, tempat dia kerja, istilahnya gue ya belaga lah mau ajak dia ngobrol gitu, soalnya bosnya juga baik gitu lah, ya kan ajak dia ngobrol gitu kan, terus tunggu dia pulang kerja gitu kan, terus gue cerita deh sama dia, tadi gue ada mimpi loh. Jadi gue bukan mimpi gue sih, tapi itu dia ada suara hati. Tuhan bilang kamu itu pasangan hidup saya, bilang gitu. Emang reaksi dia gimana? Dia emang cuek aja, dia nggak percaya gitu loh, dia nggak percaya gitu kan. Gue istilahnya berusaha tuh mendekatin dia gitu loh. Tapi ya nggak langsung juga sih, istilahnya tuh pelan-pelan kita mulai deket itu, pendekatan gitu kan, anterin dia
Kita dapat kerja, kita pulang ditinggal pulang ya? Iya, ditungguin terus pulang gitu kan. Nah lama-lama kita deket. Kebetulan dia juga seiman gitu kan, seiman. Jadi dia respon gitu loh. Gitu. Tapi itu pas Tuhan kasih mimpi langsung gerak gitu? Iya. Karena itu penantian udah lama gitu. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong gitu kan. Akhirnya. Gua mesti ambil kesempatan itu dong. Iya kan? Pasti gua ambil. Tuhan udah ngomong langsung ambil kesempatan itu. Gua tunggu-tunggu, Tuhan nggak ngomong ke gua bro. Nah terus udah pendekatan orang tua gimana nih? Langsung cerita ke orang tua dapat pacar gini. Ini kan good news nih gimana? Good news ya. Iya, jadi apa ngomong sama orang tua gitu kan. Nah, gue udah dekat sama satu cewek gitu. Gue bilang kayaknya ini apa jodoh gua. Nah, gue bilang ya kalau memang jodoh ya kamu ngomong sama keluarganya lah. Gimana gitu loh. Akhirnya dicari tahu ternyata rumah cewek itu orang tuanya itu beda gang doang sama Q gue yang di Jakarta. Oh, Jakarta gitu loh. Istilahnya itu Q gue ya kenal sama keluarga ini gitu loh. Jadi orang tua saya bilang katanya udahlah deketin apa namanya datang ke keluarganya itu mau apa namanya lamaran. Mau lamaran, jadi orang tua gue tuh nyamperin keluarganya itu, istilahnya ngasih tahu kalau anaknya itu di Taiwan itu sama gua gitu, istilahnya mau ngelamar gitu loh. Jadi orangnya serius banget ya, sampai langsung bawa ke lamaran gitu, gila. Itu ini pacarannya berapa lama nih? Pacarannya sekitar 9 bulan. 9 bulan? Iya, 9 bulan. Itu langsung bawa ke lamaran? Iya, langsung lamaran gitu. Laki-laki sejati tuh kayak gini bro, pacaran 5 tahun, 6 tahun. Jangan buang kesempatan. 7 tahun pacaran, basi tuh ntar. Ya, langsung lamaran, menikahnya di Indonesia sama di Taiwan? Ya, kita menikahnya di Indonesia dulu, resepsi selesai kita acara lagi di Taiwan gitu loh, undang teman-teman. Teman-teman gereja gitu. Nah ini untuk perlu guys bawahi pas menikah di Taiwan berarti masih identitas masih orang Indonesia. Masih orang Indonesia, kita masih pelajar. Pelajar. Ya, jadi itu saya sama istri saya itu masih sekolah lagi itu dari Tonghai selesai karena dari Fengcia selesai karena kelasnya semakin tinggi. Itu jam sekolah itu dibikin sampai mau sore. Nah itu karena mengganggu jadwal pekerjaan, jadi saya sama istri saya sepakat pindah ke Tonghai. Tonghai les bahasa. Iya, tetap les bahasa juga demi visa ya. Enggak, demi visa sama jam kerjanya jangan kebentur gitu loh. Jadi kita pindah ke Tonghai. Nah itu masih sekolah, jadi habis nikah itu masih sekolah. Sampai istri saya hamil pun masih sekolah statusnya kita. Jadi dia ke tempat les juga hamil gitu. Iya, perut gede juga. Ini sekolah gitu, goncengan motor gitu. Berarti kalau istri kita checklist lah, istri beres. Nah, anak nih, berapa anak sih sekarang? 10 ya? Anak saya berdua bro. Itu langsung jadi apa proses-proses gimana? Anak yang pertama itu setelah kita menikah sekitar setengah tahun Tuhan kasih satu. Ya, jadi istilahnya statusnya itu masih Indonesia kita. Ya, jadi waktu saya masih sekolah itu karena saya sedang menikah terus istri hamil, saya nggak bergumul demi pekerjaan tetap. Ya kita berdoa sama Tuhan minta satu pekerjaan yang bisa kasih visa kerja dan saya nggak usah sama istri nggak usah sekolah lagi gitu. Kalau visa kerja kan otomatis dijamin sama perusahaan yang kasih kerja. Iya, jadi istri juga nggak usah sekolah, nggak usah susah-susah gitu. Jadi bisa ikut suami gitu loh. Nah kita bergumul, akhirnya Tuhan kasih pekerjaan ke Koko gitu? Bukan, ke agensi, jadi PJPKI gitu. Jadi saya jadi penerjemahnya di perusahaan itu. Terus setelah bergumul cukup lama bergumul cukup lama itu. Soalnya zaman itu untuk pekerjaan yang bisa kasih visa kerja itu sangat sedikit.
Zaman itu apa minta syaratnya tuh banyak sekali. Kamu mesti apa bisa bahasa, bisa ngomong, bisa nulis, bisa nyetir pula. Nyetir mobil? Iya, nyetir mobil. Saya lagi itu belum bisa nyetir mobil. Saya nggak ada keahlian itu. Saya di Indonesia juga nggak punya mobil gitu istilahnya. Jadi saya nggak sempat belajar. Tapi karena kebutuhan, saya terpaksa mesti les mobil gitu. Nah itu dapat pekerjaan tuh setelah anak pertama lahir? Iya, anak pertama lahir itu nggak berapa lama udah apa anak dapat pekerjaan itu. Jadi istilahnya Tuhan kasih saya tuh pas gitu loh istilahnya lah. Gila, pacar langsung dapat, nikah, anak semua pas ya? Iya, jadi tuh pas dapat pekerjaan anak lahir gitu. Jadi tuh bisa semuanya ikut bapak gitu kan. Jadi visanya itu istri ikut kami, anak ikut bapak. Jadi semuanya Tuhan tuh udah atur gitu, tepat pada waktunya gitu. Nah, kalau anak berarti warga negara asing itu? Enggak, masih warga Indonesia gitu, masih kan paspor Indonesia. Nah berarti istri ada, anak ada, pekerjaan ada. Anak kedua? Ya. Itu setelah pekerjaan sama apa gimana nih? Anak yang kedua itu saya sempat ganti perusahaan. Jadi perusahaan yang pertama saya kerja itu karena bermasalah dengan apa namanya hukum, akhirnya tutup. Jadi itu saya masih pindah perusahaan lain gitu loh. Dan puji Tuhannya itu saya pindah perusahaan juga istilahnya juga nggak sampai apa namanya motong waktu kerja saya, karena ada aturan kalau kamu pindah kerja itu kalau misalnya sampai kena potong kamu punya apa namanya waktu kerja itu ada gapnya gitu kan. Saya nggak akan bisa dapetin ARC permanen gitu. Iya, jadi Tuhan udah ngaturin. Jadi sebelum perusahaan itu tutup, saya ketemu sama satu perusahaan lagi bosnya itu dan dia butuh karyawan. Jadi saya bisa langsung lompat begitu. Dan dari situ dapat ARC permanen? Enggak, itu saya kerja dulu, kerja kira-kira 3 tahun. Jadi anak saya lahir yang pertama itu udah umur 3 tahun saya baru pindah, maksudnya dapat perusahaan itu. Jadi istilahnya udah visa masih bisa itulah, bisa kerja. Terus yang saya dapat ARC permanen itu pas perusahaan yang ketiga. Kalau kita dengar kan cerita Pak Aung tuh semua bagus banget nih, istri dapet, nggak usah berlama-lama, nggak kayak narasumber yang sebelumnya nggak ada pacar, kasih banget terus sekarang udah punya 2 anak. Pekerjaan walaupun aku tahu pekerjaan Pak Aung sekarang apa, cuman dari situ emang kelihatan banget Tuhan tuh menuntun Pak Aung. Ini yang segi baik, segi buruknya lah. Apa sih segi buruk dalam mengikut Tuhan ya? Terburuk-buruknya, momen paling buruk. Ya, kalau misalnya momen paling yang susah-susahnya itu pas saya baru datang ke sini kan? Bukan, jadi istilahnya baru punya anak gitu kan. Anak saya lahir di bulan 10. Bulan 10 terus bulan 12-nya itu saya dideteksi sama dokter kalau saya ada kanker gitu. Ada kanker. Jadi penyakit kanker itu di belakang saluran hidung di bagian dalam. Oh itu jeda 2 bulan, anak kedua lahir? Iya, itu momen-momen yang paling susah buat saya, buat istri juga gitu. Jadi itu istilahnya ya bergumul saat itu, sangat-sangat bergumul gitu. Pas tahu kena kanker, ngeceknya ke satu dokter atau ke semua dokter ya? Kan biasa orang kalau sakit pasti, wah gua nggak percaya, ngomong gua ke dokter tempat lain ngecek gitu. Jadi gini, waktu saya ngurusin visa kerja saya kan sempat pulang Indonesia. Istri saya masih sini gitu kan. Jadi papa saya lihat dulu, kok di leher kamu ada benjolan gitu kan, itu apaan? Sebenarnya saya nggak tahu pak, pokoknya ini keras-keras dan itu kan. Udah, nggak apa-apa tuh saya balik lagi ke Taiwan, saya udah kerja kan, biasa kerja kan. Teman kerja saya nggak mau ngomong, loh kok leher kamu tuh ada benjolan besar gitu loh, kenapa kamu nggak lihat dokter? Dia bilang nggak tahu nih, udah beberapa bulan seperti ini gitu kan. Teman saya saranin saya tuh cepat melihat dokter THT, dia bilang gitu kan. Dan saya juga kayaknya males-males, soalnya nggak ada rasa apa-apa sih, cuman benjolan doang sih, nggak ada rasa apa-apa gitu kan. Nggak berapa lama tuh, ini telinga kok kayaknya kayak kemasukan air gitu kan. Kemasukan air tuh kayaknya namamu sih lama banget. Iya lama, hampir berminggu-minggu tuh. Jadi tuh nggak bisa keluar kan, kalau kita mandi kan kemasukan air kan segera keluar kan.
ini kayaknya kok nggak hilang gitu. Kayak ada air gitu. Kayak ada air gitu kan. Nah teman saya itu bilang katanya udah kamu cepet kamu ke dokter THT yang ini, dia bilang itu bagus, soalnya saya kenal, dia bilang gitu kan. Udah gua ke sana, gua cek malam-malam tuh habis pulang kerja jam 6 gitu kan. Gua ngecek ke sana, dokternya bilang kamu ini apa namanya mesti periksa bagian dalam kan. Jadi tuh di center sama dia, hidungnya dibukain gitu kan, sehingga gitu. Wah katanya ini gawat, katanya kamu cepet, kamu masih ke rumah besar gitu kan. Udah dia bukain surat rekomendasi ke saya gitu, kamu sekarang juga kamu pergi sana. katanya dokter rumah sakit itu saya kenal, dia bilang. Saya suruh ke sana. Udah tuh saya berangkat, dia telepon istri saya dulu, ini kayaknya gawat nih, dia saya suruh ke rumah sakit besar gitu kan, tolong bantu doa gitu kan. Udah saya ke sana, dokter langsung lihat rekomendasi itu, dia suruh saya langsung masuk gitu kan, tanpa nunggu lagi. Biasanya kan kalau di rumah sakit kan mau kuahal kan. Iya, dia bilang gitu. Iya, jadi dia bilang udah kamu langsung masuk. Saya langsung masuk, terus ada bagian dokter ini, bagian apa pemeriksaan itu. Jadi tuh ada satu selang kecil, selang panjang Dimasukin ke. Iya, jadi di ujungnya tuh ada kamera, jadi masukin ke hidung saya gitu kan. Nah dicek itu ada benjolan. Gede banget. Benjolnya 2 cm lebih, hampir 2,8 cm. Nah dokter bilang ini kita belum tahu penyakit apa katanya kan. Istilahnya ini mesti diambil sampel dagingnya gitu. Jadi istilahnya mau cepen检查gitu loh. Cepen itu istilahnya diambil sebagian kecil, buat dicek dicek di lab gitu kan. Ya jadi tuh dokter tuh suruh saya itu ngisi-ngisi data gitu loh kan. Jadi berkelanjutan tuh periksa apa namanya mau operasi itu ya, operasi kecil, mau ambil sampelnya. Dan saya ngejalan itu luar biasa, itu saya kaget gitu loh. Itu bukan hal gampang. Jadi tuh lewatin 2 hari kemudian tuh saya langsung mesti datang ke rumah sakit lagi periksa. Jadi dokter itu suruh saya di bagian dokter bedah gitu, masuk ke apa namanya dokter bedah itu. Udah jadi istilahnya tuh dari hidung tuh, semuanya dari hidung tuh, jadi operasi lewat hidung. Jadi dipasangin selang, jadi dokter tuh pakai pisau kecil gitu, pokoknya dipotongin lah dagingnya gitu loh. Dari hidung tuh diambil gitu loh. Jadi tuh mengerikan kalau saya ini, soalnya kita ngerasain sekali itu bunyi seperti dipotong dagingnya diambil gitu. Tapi tidak tahu kan? Enggak, saya nggak ngeluh. Pokoknya saya berpegang pada perlindungan Tuhan gitu. Saya yakin tuh Tuhan tuh menjaga saya gitu. Terus saya tunggu hasilnya kan, dokter bilang ini belum kelihatan hasilnya katanya, ini nggak jelas katanya. Kayaknya mesti operasi sekali lagi. Iya. Terus saya nggak mau tuh, saya telepon ke Kohen kan. Saya bilang Pastor Hendra, Pastor tolong bantu doa ya, saya kayaknya ada penyakit, kayaknya ada kayak tumor gitulah. Dan dokter bilang masih belum jelas kondisinya ini seperti apa. Dia suruh saya operasi sekali lagi. Saya bilang saya nggak gitu pengen. Pastor sih bilang lagi, dia juga nggak percaya juga. Dia sakit ada benjolan gitu. Iya, dia juga nggak bisa berkata-kata apa, katanya jalanin aja, dia bilang gitu kan. Kalau memang dokter suruh operasi lagi gitu loh. Saya nggak mau tuh. Terus saya nggak mau lah, pokoknya lah saya merasakannya mengerikan buat saya buat operasi pertama itu loh. Terus ada satu hari teman sekolah saya itu dia ngadain kayak cingke. Jadi undang-undang kita makan itu kan, karena dia mau tunangan sama pacarnya orang Taiwan. Saya datang tuh sama istri saya. Terus di sana tuh ketemu ada guru-guru juga, ada Lao-Su, ada 2 orang guru, Tung Hai. Nah dia juga nanyain saya, loh, kok di leher kamu ada benjolan? Apa dia bilang gitu kan? Dia bilang kok ada benjolan gitu loh. Saya ceritain tuh, saya udah pergi ke dokter THT,
udah operasi pertama kali gitu kan, terus hasilnya belum ada, belum jelas, terus dokter suruh saya operasi sekali lagi. Terus guru saya nanya, itu dokternya siapa namanya? Dia praktek di mana? Saya bilang dia dokter THT, dia sebagai apa kepala bidang itulah istilahnya lah, juren tapi ke dia di rumah sakit Cungku iya sih dia bilang gitu kan. Oh itu teman saya, dia bilang dokter itu teman baik saya, istrinya teman baik saya. Kamu dengerin dia suruh kamu operasi, kamu cepet dengerin dia mah, jangan kamu tunda lagi. Saya langsung nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Sepertinya tuh Tuhan juga udah langsung nyuruh kejadian itu, Tuhan tuh nyuruh saya tuh benar-benar lanjutin apa namanya pemeriksaan ini gitu loh. Saya tuh sampai nggak bisa mikir, habis pikir kok bisa ya. Saya tadi nggak mau loh, saya nggak mau operasi lagi gitu loh. Tapi kok bisa kejadian teman saya ngundang saya makan terus langsung datang juga gitu. Ini berarti benar-benar suara Tuhan suruh saya tuh cepat-cepat periksa bertindak istilahnya gitu kan. Pas. Iya, jadi saya udah dah besoknya saya langsung ngomong sama dokter itu. Saya ke rumah sakit, dokter itu pas hari itu dia prakteknya siang hari kan. Saya datang sebelum dia praktek kan. Saya tunggu di depan sana. Dokter bilang kamu cepat operasi dan itu. Hari itu operasi. Hari itu langsung operasi. Dia bilang hari itu dia bilang katanya saya sendiri kan operasi kamu, dia bilang gitu. Sebelumnya kan dokter yang lain. Dia bilang saya hari ini sendiri akan operasi kamu, dia bilang. Dia langsung data ada suster yang bantuin, langsung kirim ke ruang operasi gitu kan. Hari itu operasi, kejadian lagi jadi saya dibagi ambil sampelnya gitu. Sampelnya berarti mengulangi proses yang sama ya di? Iya sama, jadi lewat lubang hidung jadi itu ada kamera, ada pisau kecil, pokoknya lewat semua itu darahnya tuh keluar terus gitu kan. Jadi itu operasi gitu, sambil kecil lah, segede kacang lah gitu diambil gitu kan, diperiksa di lab. Jadi itu saya nungguin sekitar 1 minggu itu keluar tuh hasilnya. Namanya hasil biopsi gitu kan, biopsi. Dokter panggil saya, dibilang kamu sini, kamu ada keluarga nggak sini? Dia bilang saya ada istri. Dibilang bisa nggak kalau istri kamu sini? Saya bilang nggak bisa dok, anak saya masih kecil, anak saya baru umur 2 bulan. Saya bilang gitu, saya nggak suruh dia ke sini gitu kan. Dia bilang oke, saya kasih tahu kamu langsung, dia bilang gitu loh. Ini hasil lab kamu itu kamu kanker, dia bilang kanker stadium 2. Kamu harus cepat jalanin pengobatan, dia bilang gitu loh. Dia tanya saya kamu ada asuransi apa enggak? Saya bilang saya enggak ada asuransi dok. Oke, ada asuransi, saya bantu kamu, saya ngurusin tunjangan pemerintah untuk penyakit berat. Ya orang bilang congta sangping. Apa? Congta sangping kah? Penyakit berat. Iya, untuk penyakit berat itu. Jadi itu di dalam askes Kempok hanya Taiwan itu ada tunjangan untuk penyakit berat, terutama kanker lah, lumpuh lah, stroke lah, itu termasuk cungta samping. Jadi itu dia pemerintah akan kasih bantuan santunan, subsidi gitu ya. Subsidi, ya. Jadi itu dokter langsung bantuin tuh, dia suruh asistennya isi data gitu kan. Jadi apply ke pemerintah 2 hari udah dikasih informasi kalau saya udah mendapatkan udah masuk kriteria orang yang bisa dikasih tunjangan. Itu 2 hari? Iya, proses gitu. Jadi dokter semuanya bantuin gitu. Ya saya berkesan banget Tuhan kirimin orang-orang yang istilahnya benar-benar tepat dan pas. Iya, menjaga saya gitu. Nah ini kan dokter udah kasih tahu ke Alung, berarti kan mau nggak mau kalau harus kasih tahu ke keluarga. Nah respon itu seperti apa? Wah, hari itu ya waktu saya dikasih tahu, saya pulang ke rumah, pas istri saya, mamanya datang juga kan. Saya bilang saya divonis kanker gitu. Wah, nangis. Saya masih kos-kosan tuh, saya peluk istri saya, nangis gitu kan. Mertua saya nangis juga gitu. Waduh, kita semuanya nangis. Kita nggak percaya gitu. Kita baru melangkah ke hidup yang enak-enaknya gitu kan. Baru menikah, baru punya anak satu, baru 2 bulan. Happy-happy gitu kan. Ada penyakit begini gitu. Wah, saya langsung kayaknya sebelumnya sama Tuhan itu.
sebel lah sama Tuhan, kok lu tiba-tiba ngasih kayak gini? Sempat di hati itu berpikir kenapa saya gitu, kenapa mesti saya? Kenapa saya? Karena penyakit ini penyakit biasa gitu, kenapa mesti saya gitu? Saya sempat nggak bisa terima kan hal itu, karena timbul emosi juga gitu loh. Kenapa mesti saya gitu loh? Tapi saya berpikir ya istilahnya Tuhan ngasih sesuatu itu istilahnya kita nggak bisa terima, kita maunya yang baiknya aja, yang bagusnya aja, yang enaknya aja, ya nggak. Setiap hal yang ada dalam kehidupan kita itu Tuhan punya rencana yang berbeda, rencana yang baik lah istilahnya. Dia punya rencana tersendiri gitu. Jadi saya mau nggak mau jalani pengobatan. Jadi tuh dokter ada asistennya itu jelasin ke saya, penyakit tipe ini mesti pengobatannya lewat kemoterapi. Kemoterapi 6 kali, dan sambil berjalannya kemoterapi kamu mesti ikutin namanya radio sinar gitu loh. Kayak apa namanya radiologi. Jadi istilahnya tuh disinar. Jadi itu di blok, jadi sel kankernya nggak menyebar gitu loh. Jadi selama saya jalan itu ya, yang paling mengerikannya itu yang sinar itu. Walaupun sinarnya itu sepertinya nggak panas, saya setiap hari mesti lari ke rumah sakit. Jadi itu di sinar sekitar 10 menit. Jadi itu lewat pakai alatnya. Jadi dia udah settingin poin-poin titik-titiknya di mana kamu apa yang di sinar itu istilahnya lah. Dalam 2 bulan itu ini hitam semua, kayak apa kamu terbakar matahari. Itu luar biasa. Perih, gatel, mau diapain juga nggak bisa gitu loh. Sampai apa namanya gosong sih, semua gosong. Boleh kena air apa? Waktu itu kena air boleh. Kena air boleh. Tapi panas banget pasti rasanya. Iya panas, jadi merah gosong kayak kamu habis jemur matahari itu di pantai itu kan. Tapi itu lebih parah karena 2 bulan. 2 bulan. Selama 2 bulan tiap hari gitu terus. Di sinar terus itu luar biasa. Terus saya juga apa namanya disuruh apa namanya periksa gigi. Karena dokternya bilang kalau misalnya kamu kemoterapi sama sinar itu gigi kamu itu nggak boleh rusak, gigi kamu itu nggak boleh ada lubang. Kalau ada lubang kamu nggak akan bisa sembuh. Jadi sebelum jalanin kemoterapi sama apa namanya sinar itu kamu mesti periksa gigi dulu. Nah saya periksa gigi saya tuh di geraham itu ada 3 gigi yang tumbuhnya itu nggak bagus. Dan dokter bilang harus cabut. Hari itu cabut, ngurus semua itu ya. Jadi tuh dokter bilang kamu mau dicabut satu-satu apa langsung 3? Langsung 3 lah. Ya kan saya udah stres pokoknya lah. Banyak banget sih yang masih dikerjain gitu kan ya. Udahlah cabut 3. Cabut 3. Wah hari itu luar biasa itu loh. Itu 3 gigi dicabutnya sampai 4 jam. Itu saya ngangang 4 jam. Itu luar biasa. Ternyata di rumah Cungko itu tuh kan kayak dokter-dokter muda tau gak? Jadi pelajar-pelajar yang apa namanya yang pengen jadi dokter gitu kan. Justru tugasnya nyabutin gigi saya gitu kan. Itu saya waduh melewatinya luar biasa. Ada 1 gigi terakhir itu yang paling susah, dan dia itu selalu disampai kayaknya putus asa gitu. Akhirnya dia panggil gurunya. Dia panggil ketuanya suruh bantuin. Waduh luar biasa, akhirnya bisa lewat. Hari itu juga 3 gigi lewat. 3 gigi hilang campur itu. Dan apa namanya dokter bilang kamu mesti jaga gigi kamu itu mesti pakai apa namanya perawatan khusus itu. Jadi istilahnya tiap malam diolesin kayak apa krimnya gitu loh. Jadi buat gigi gitu. Supaya nggak berlobang. Jadi kamu setiap saat mesti perhatiin gigi kamu, karena kalau gigi kamu rusak terus kamu jalanin kemoterapi sama sinar, kamu kan tersinggung gitu. Iya. Makan bebas kan? Apa enggak? Ayam nggak boleh kali ya? Kelas-kelas. Waktu kemoterapi itu ya nafsu makan berkurang drastis. Jadi itu kemoterapi itu jadi cairan kimia anti kanker disuntik masuk ke dalam tubuh kita. Disuntiknya itu dia akan melawan semua sel dalam tubuh kamu. Dia akan membunuh itu semua sel. Termasuk sel baik, sel kanker, semua kamu dihabisin itu. Jadi itu
selama jalani kemoterapi itu berat badan saya turun drastis, turun sekitar ada turun 8 kilo, kurus. Dan badan saya itu pertama kemoterapi itu menolak sangat, jadi istilahnya itu muntah, terus cekukan berhari-hari loh. Itu kamu cekukan kalau bisa kita makannya paling setengah jam, ya enggak? Iya, nggak sering-sering gitu. Lewat. Saya bisa 2-3 hari cekukan. Itu luar biasa karena tuh badan kita tuh menolak, karena tuh benar-benar kimia yang dimasukin ke badan kita. Itu badan saya tuh menolak gitu loh. Jadi tuh cekukannya nggak berhenti, sampai dokter pun bingung gitu loh. Kok reaksi kamu berbeda sama orang lain? Orang lainnya yang paling mual, takut kamu cekukan nggak berhenti dia gitu. Akhirnya dia kayak obat buat saya gitu kan. Itu obat istilahnya supaya berhenti cekukannya gitu loh. Dan begitu bisa berhenti. Setiap kali kemoterapi itu saya setiap bulan sekali kan bisa kemoterapi. Jadi tuh kemoterapi saya itu rumah sakit. Jadi nginep di sana gitu loh. Nginep sampai 1 minggu. Itu disuntik obatnya pelan-pelan. Kemoterapi itu jadi 1 liter air itunya itu ya, jadi dia pelan-pelan kayak tik itu. Jadi tuh lama sekali gitu loh. Itu sampai 1 minggu saya mesti di sana gitu loh. Jadi tuh melewati hari-hari gitu, wah tuh luar biasa gitu. Ngeluh nggak sih? Ngeluh. Ya kita ya berharap sama Tuhan lah semuanya gitu istilahnya. Saya paling berdoa, Tuhan lindungi badan saya, semua organ tubuh saya, jangan sampai kemoterapi ini punya efek samping yang bisa merusak organ-organ tubuh saya yang lain gitu. Itu doa itu terus gitu loh. Jadi istilahnya berharap sama Tuhan. Ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya berserah sama Tuhan kasih yang terbaik gitu. Terus puji Tuhannya juga ya ada itu dulu kan kita gereja sini kan ada orang Taiwan juga. Jadi ada engkau juga istilahnya, dia sepananya sama pastor gitu kan. Kita dulu kan saya ngumpul gitu, dia tanya sama pastor, kok yang anak muda itu dia bilang saya gitu kan, kok lehernya hitam, kok kelihatannya dia agak botak, kenapa ya? Pastor cerita kalau dia tuh kanker gitu kan. Dibilang, oh kanker, gini deh katanya, di rumah saya kita ada setiap hari punya kebiasaan minum jus. Jadi jus buah itu dikasih kayak apa namanya Isenjin. Jadi itu kayak apa namanya Yakult gitu kan. Itu udah resep keluarga mereka turun temurun, istilahnya untuk menjaga kondisi badan. Dia melihat kalau saya ini kan semuanya hitam terbakar gitu kan. Dia bilang ini bagus sekali buat badan kamu, buat bantu pencernaan kamu, sama buat kulit kamu gitu. Jadi dia suruh saya setiap hari tuh mampir ke tempat kerjanya ngambil. Selama setahun dia bantu saya terus. Jadi saya setiap hari ke rumah minum jus. Ya jus yang udah di blender sama dia, udah diracik sama dia dikasih saya makan. Itu sangat membantu saya. Tiap hari. Nggak malah stop dia bikin kue tiap hari digini. Iya tiap hari dibikin sama dia. Itu luar biasa gitu loh. Saya sangat salut sama keluarga itu. Mamanya dia bilang ayo semangat katanya jaya gitu. Jadi itu saya ambil terus ngebantu saya istilahnya untuk apa namanya pulihin di dalam, kan kita nggak nafsu makan. Kalau orang kemoterapi nggak nafsu makan deh. Lidah pun kayaknya nggak ada rasa apa-apa gitu. Nah, kalau support dari gereja seperti apa? Support gereja itu ya sering doain, dikuatin gitu kan. Dia teman-teman tuh sering nguatin saya. Terus pastor dia berkunjung ke rumah sakit waktu saya apa namanya kemo gitu loh. Jadi pastor itu setia gitu karena dia bawain makan gitu. Luar biasa, saya sangat salut sama Pastor Hendra gitu istilahnya. Nggak pernah stop, selalu. Dia selalu datang gitu loh dan doain saya gitu loh. Terus teman-teman juga ada yang berkunjung gitu loh. Berarti istilahnya tuh semua orang udah mensupport, berarti kembali ke kamu yang sendiri. Iya, jadi tuh kembali ke kita sendiri gitu kan. Kita merasakan benar-benar Tuhan tuh istilahnya memperhatikan, istilahnya lewat orang-orang yang kirimin itu istilahnya tuh nguatin saya gitu loh. Ya jadi istilahnya bisa lewatin itu semua. Jadi tuh apa pengalaman yang buat saya itu sangat berharga, dan puji Tuhannya
udah jalanin sekitar 10 tahun lah ya. Anak saya yang besar udah mau 10 tahun, jadi saya tetap kontrol segala macem, rutin kontrol, dan dokter bilang apa namanya udah istilahnya udah nggak ada lagi, bersih gitu. Jadi saya badan saya itu sebelumnya ditanam satu koin, maksudnya kayak apa namanya buat kemoterapi itu. Jadi kemoterapi itu nggak langsung lihat urat nadi kalau di sini. Jadi itu lah satu koin, jadi dipasang di badan. Yang dipasang badan. Iya, pasang di badan, dan itu bisa dibawa sampai 5 tahun. Jadi itu saya dipasang sini selama 5 tahun tuh, jadi setiap 2 bulan sekali dibersihin gitu loh. Jadi tuh nempel sini 5 tahun gitu loh. Pas udah 5 tahun ya dilepas ya. Diganti bau lagi apa? Nggak usah. Jadi tuh rutin dibersihin gitu loh. Udah 5 tahun dia diangkat. Ya setelah 5 tahun itu dokter bilang kamu mesti rajin, kontrol. Jadi istilahnya semuanya itu mesti lebih hati-hati, kayak makan selamanya dijaga gitu. Berarti kalau hari ini bisa dibilang udah benar-benar bersih. Bersih, dokter bilang bersih. Ya dokter sempat bilang katanya kamu udah bisa kembali ke kehidupan seperti biasa, katanya nggak usah khawatir, dia bilang gitu. Tapi saya tetap berharap sama Tuhan yang melihara hidup saya gitu kan. Pernah nggak menyesal dikasih penyakit seperti ini? Enggak. Senang? Bukan senang juga, istilahnya ini suatu hal yang iya, kalau menurut saya ini suatu pengalaman yang Tuhan kasih saya buat nguatin orang lain. yes. Sebab apa ya? Saya kanker kan. Beberapa tahun yang lalu mertua saya kanker. Mertua saya itu mama dari istri saya itu kanker rahim. Dan saya merasa saya bisa menguatkan dia gitu, memberitahukan dia, "Mah, jangan takut lewatin seperti ini, mama mesti begini, ada saatnya akan terjadi seperti ini, mama tenang aja, nggak usah takut gitu." Ada Tuhan Yesus gitu. Iya, kita juga berusaha istilahnya mengasih tahu kalau Tuhan tuh sayang sama mama dan istilahnya mama nggak usah takut. Jadi banyak hal yang pengalaman saya sendiri saya bisa share ke dia gitu, kasih tahu dia jangan menyerah. Mertua saya belum percaya sih, jadi kita berusaha untuk nguatin dia gitu loh. Akhirnya dia juga bisa lewat gitu kan. Sekarang udah tahun kedua dia selesai kemoterapi, oke, nggak ada masalah. Dan tahun lalu 2019 mama saya sendiri kena kanker payudara. Kanker payudara di Indonesia udah stadium 3 katanya. Jadi istilahnya juga saya nguatin mama saya sendiri gitu loh. Dari itu cerita kita bisa menguat orang lain. Iya, saya juga sempat shock juga ya, kenapa Tuhan tempatin orang-orang yang keluarga saya sendiri loh menderita. Saya sayang gitu. Iya, orang yang saya sayang itu kanker juga. Tapi saya berusaha dengan apa yang saya alami, saya menguatkan mereka. Mama saya udah percaya sama Tuhan aja, istilah mama saya juga merasa dikuatkan gitu. Jadi sering kita ngasih tahu dia, "Mah, nggak boleh begini ya, nanti obatnya gak bekerja, biasanya mama mesti begini, jalaninnya seperti ini." Jadi mama saya juga operasi dibuang gitu kan, terus kemoterapi sama 6 kali gitu. Jadi kemoterapi itu hal-hal hari-hari yang paling dilalui. Iya, hal-hal yang paling sulit yang harus dilalui gitu. Kita mesti kasih support, kasih dukungan gitu. Karena dari cerita Pak Aung membuktikan bahwa seberapa besar penyakit itu lu nggak boleh menyerah. Iya. Dan lu harus bergantung sama Tuhan, kalau pasti ada jalan di balik semuanya. Iya, jadi setiap hal yang ada dalam kehidupan kita itu ya jangan disesalin. Ya kita hadapin, kita berjalan sama Tuhan, pegang Tuhan, pegang janjinya, jangan menyerah gitu aja. Jadi Tuhan tuh punya rencana yang lebih lagi buat kita yang udah ngalamin untuk nguatin, membantu orang lain gitu. Jadi itu istilahnya berkat itu bukan hanya bilang soal harta, bukan ngomong soal keuangan yang kamu gunakan untuk berkati orang, bukan. Berkat Tuhan itu istilahnya pengalaman kamu bisa gunakan itu sebagai berkat orang lain, nguatin orang lain gitu, juga berkat mereka juga. Sebab orang yang kemoterapi itu dia akan punya feeling minder, satu
Ya. Satu lagi itu istilahnya dia kan selalu merasa diri kenapa masih saya, Kenapa mesti gua yang benar? kenapa mesti gua, ini bukan penyakit ringan gitu, kenapa mesti gua gitu. Jadi kita mesti nguatin dia. Orang yang sakit kanker nggak boleh stres. Ya, harus seneng lah harus. Orang sakit kanker nggak boleh stres. Kalau stres itu apa namanya, perlawanan tubuhnya itu dia akan kalah. Ya. Gitu doang. Nah terus nih, aku dari cerita Pak Alung, kita maksudnya aku sangat terberkati banget sama cerita Pak Alung. Buat orang Taiwan yang misalnya kena kanker, kok Alung mau ngomong apa buat mereka? Orang Taiwan. Pokoknya buat orang Taiwan, orang Indonesia yang sekarang lagi sakit kanker gitu, istilahnya. Buat teman-teman yang dalam kesusahan, yang penyakit gitu kan, jangan menyerah, jalanin, percaya sama Tuhan, jangan pernah menyerah, berharap berserah sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik, Tuhan pasti bisa membawa kamu ke level yang lebih baik gitu. Lewatin level ini, Tuhan bawa kamu ke level yang lebih tinggi lagi untuk menjadi berkat ke orang lain. Pandai nih, Bu. Ya lah. Nah sekarang gini, sebelum menutup nih, satu ayat Alkitab buat penonton nih, apa nih ayatnya? Ayat yang kalau pegang mas sampai hari ini. Kalau saya pegang itu sebenarnya perjalanan bangsa Israel, yaitu bangsa Israel itu dituntun sama Tuhan keluar dari tanah Mesir selama 40 hari, bukan 40 hari loh, 40 tahun. 40 tahun. Ya, Tuhan menuntun bangsa Israel itu 40 tahun di padang gurun. Kita Tuhan sehari pun tidak pernah tinggalkan mereka. Tandanya apa? Tuhan pakai tiang api, tiang awan menuntun mereka. Jadi kita dalam kesusahan pun juga ya, kita percaya kita ini bangsa Israel secara rohani. Ya, Tuhan tuh nuntun kita. Jadi kapanpun, dimanapun Tuhan udah berjanji akan menuntun kita. Waktu kita menyerahkan hidup kita buat Tuhan, Tuhan udah bilang kamu anak saya jamin kehidupan kamu gitu. Jadi dia akan menuntun gitu. Membaca Alkitab supaya kamu tahu bahwa Tuhan tuh nggak akan ninggalin kamu. Contoh gini, kayak aku ada cerita soal burung gagak tuh. Nah burung gagak kan dia bawain makanan buat orang yang kelaparan itu. Yeah. Dan dia tuh bawanya daging. Secara kalau kita pikir kan burung gagak tuh makan daging. Yeah. Dan dia bisa bawain daging buat orang kelaparan. Kalau itu bukan karena Tuhan, siapa lagi ke anak lu? Bukan mah cuy. Iya benar. Iya. Tapi thank you banget nih buat Paulung, buat kesaksiannya, karena aku sendiri percaya dari setiap orang tuh punya cerita itu harus diungkapkan supaya cerita itu bisa memberkati orang lain. Yeah. Berkat itu nggak cuma harta duniawi sih. Benar. Ini berkat yang priceless. Berarti kan priceless, nggak ada harganya cuy. Yang siapa tahu yang lagi nonton sekarang tuh lagi mengalami hal yang sama dan mereka tahu bahwa ini kalau ini saksi hidup nih, bahwa kalau gua berserah penuh ke Tuhan, berserah penuh tuh bukan tidak melakukan apa kayak tidak kepo apa. Iya. Penontonnya harus di-educate nih. Jadi berserah penuh tuh berserah sama Tuhan, tapi lu juga menjalani kemoterapi segala macam. Iya, masih berjalan juga. Istilahnya kita jangan beriman tapi nggak bertindak. Iya. Nggak boleh. Harus bertanding sampai titik akhir. Iya. Nah itu dia. Sekarang sebelum menutup kita harus ngomong. You, we are precious. You, I, we are precious. Ayo, 1, 2, 3. You, I, we We're precious. Thank you semuanya. Ini season spesial sama Pak Alung. Yang kalau ketemu Pak Alung, please salamin Pak Alung, ngomong sama Pak Alung ya. Dia ini orang yang luar biasa. Ini brother aku yang paling luar biasa. Thank you semua. God bless. Bye bye. Bye.